itu sendiri. Kenapa Kang? Assalamualaikum. Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya yang kalah. Oh panas Bang. Lagi di naon atuh. Bang Baal itu Bang Baal tinggal DM aja. Sudah tahu harganya kok Bang Baal. Bang Kian Santang, Bang Baal kan tahu harganya Bang Baal. Harga apa? Iya. Harga HP. Kalau kita kan nggak tahu harga, yang tahu Bang Baal itu. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi-pagi pasti Komal ini banyak penghujat Pejuang subuh. Ketiduran aku tadi Aduh. HP-nya udah pengen diganti kali. Ini RAM-nya udah nggak benar, nggak beres. Itu makanya tak bilang yang tahu harganya itu Bang Baal. HP murah. Bang kenapa rungkat? Mas Anjir, mulai olo-olo suaranya sakit. Nanya ini loh. Iya. Bang Kores ini bawa tawa 10 biji. Harus ada yang dihapus bentar. Bentar, aku mute dulu. Siapa ini? Bunda, open cam, lihat bibir masih eman ini, masih keriting nggak? Viral wisuda ke Bali, mahasiswi paksa ibu dan kakak gadaikan rumah demi gengsi. Mantap, pertahankan anak muda. Bikin susah keluarga lu. Alhamdulillah. Aduh, HP-nya butuh. Kalian ya anak muda yang muslim itu harus banyak ngaji, belajar agama ya, supaya nggak seperti wanita goblok begini, nggak ada uang maksain wisuda. Saya jujur Bang Kores, kemarin anak SMP di sini ya, itu mau mengadakan perpisahan. Anak saya sendiri, saya nggak boleh berangkat dan saya diminta uang, saya nggak mau. Akhirnya saya dipanggil ke sekolah berontak. Akhirnya gagal perpisahan Bang Kores. Saya katakan gagal kepada mereka. Saya katakan ini contoh ini. Apakah Anda tidak berpikir bahwasanya orang yang punya beras 10 kilo itu dan yang punya 1 kilo itu masih banyak? Saya bilang kayak gitu kan. Masih banyak. Berapa diminta perpisahan? 275 juta. Ya, 2.750.000. Setelah itu bajunya harus memesan dan cuman dipakai sekali itu saja. Oke, anjing ngambil berapa untung anjing? Nah, jadi 2.750. Jadi perpisahan. Akhirnya kan hal seperti itu kan harus kita protes. Sebenarnya bukan salah dari gurunya, sebenarnya kadang-kadang dari orang-orang yang memang ada orang-orang tertentu wali murid
Yang KDM itu ya? Rumah itu. Yang ditakutkan sampai nggak ada rumah itu maksa kayak gitu, ngeri. Anak saya TK bayar 350.000. Waduh, 350.000. Itulah ini. Kemarin juga aku si bocil kan ada wisuda gitu. Kemarin kan sempat di luar tuh, pagi-pagi di gedung mana tuh di Jakarta. Gue bingung sendiri. Anjir ada wisudanya. TK ada wisudanya. Nah terus udah gitu tuh yang lucu tuh gini. Jadi di sela-sela wisuda anak-anak itu ada segmen penghargaan kepada guru-guru terbaik. Jadi guru-gurunya naik terus foto-foto. Wah ini gue bilang aji mumpung guru-gurunya ikut nyempil di panggung. Bentar. Ini Tuan Manago. Tuan ini siapa ini? Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Ya silakan kalau mau diskusi, Bang. Oh mantap. Tuama. Ini nama dari daerah mana ini? Tuama Mandago. Poso Bang. Oh Poso. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ada sih tadi cuma asik aja begitu mau naik sempat. Oh ya udah dilanjut aja sama anak baik. Gas. Iya bang, aku mau tanya kenapa Yesus mengawini laki-laki bang? Gimana tadi baru mulai. Ya enggak, takutnya terputus tadi dikira kita framing gitu kan, nggak boleh. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat. Begitu kan bang? Kamal itu nyebutin itunya nanti diplesetin ya, jangan langsung. Oh siap. Masa main 2 tak ini, aduh. Ya bang, silakan bang. Main 4 tak aja. Aduh, 20 menit lagi. Out. Ayatnya di mana itu bang? Oke bang. Ini menurut Paulus ya, bukan menurut saya ya. 2 Korintus 11, 2 sampai 3 bang. 2 Korintus 11. Kalau Bang PB mah tahu, soalnya banyak di sana cowok sama cowok. Ini mau diem-dieman apa mau diskusi sih? Lagi nunggu mau dibaca itu. 2 Korintus 11 Ya. ayat berapa? Atau saya ini aja ya. Saya tunjukkan aja daripada lama nanti dimarah host nanti. Iya. Nah ini bang. 2 Korintus 11, 2 sampai 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Gampang kok. Jadi satu laki-laki ini menjadi perawan suci diberikan kepada Kristus. Ada Kristusnya jelas, laki-lakinya perawan suci. Makanya teman-teman, kenapa di gereja selalu diadakan perkawinan ini? Ada kemungkinan silakan. Kalau maksudnya kalau kita mau dengar suaraku kan? Iya. Jadi kenapa di gereja ini selalu diadakan? Hilang-hilang suara Bapak. Hilang-hilang suaranya bang. Suara Bang Pak hilang-hilang. Pak Tuama jangan gemetaran. Santai, Bang. Dan aman-aman. Kaget ya ada ayat ini ya. Udah suaranya anak baik itu tadi putus-putus bang. Iya emang dia mah kayak gitu orangnya. Gak apa-apa. Dijawab aja bang. Sulit juga diskusi kalau begitu putus-putus suaranya bang. Cuman kalau untuk menanggapi ayat itu ya. Iya tanggapi aja bang. Ya kan kata Paulus itu sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Nah kalau kita mau lihat kata cemburu ilahi ini merujuk pada
umat Kristen begitu yang mendua hati yang ini mengaku Kristen tapi lebih taat kepada. Itu bisa dicari di mana datanya, Bang? Oh, kalau ini kan di dalam kekristenan itu ada ilmu untuk menafsir. Ini kalau Abang nyampe ke sini, saya yakin nih Abang ini antara penginjil atau pendeta nih. Kalau pembahasannya ke sini. Saya ini hanya kru begitu, cuman. Iya, saya tahu, Bang. Ya. Kalau pembahasannya udah masuk kayak gini, Abang udah minimal ada jabatan di gereja. Ya bisa dibilang begitu sih. Ya tapi kan nggak bisa, Bang, ayat dibantah dengan asumsi sendiri, Bang. Itu kan eksegesis mandiri itu. Kan begini Bang, setiap ayat itu timbul ada alasan. Maksudnya ada alasan Paulus kenapa tulis ayat itu kepada jemaat mula begitu. Ya, dilanjut lagi, Sob. Jadi kata cemburu. Kang Bahal ke mute itu, Kang Bahal ke mute. Iya, kelihatannya nggak bisa menjawab ya. Tapi gini Bang, ya, teman-teman Kristen hanya modalnya jujur saja gitu kan. Modalnya jujur saja. Dan apa yang tertulis itu memang boleh ditafsir oleh Anda. Anda kan berhak untuk menafsir, tapi tidak lari dari konteks kan begitu. Karena di sini memang ada perkawinan anak domba kan begitu Bang. Nah, sampai kita juga heran kenapa ada perkawinan anak domba di Wahyu ini kan gini. Di Wahyu 19 ayat 7 dikatakan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Bersorak-sorai konotasinya pesta nih Bang kalau masalah perkawinan. Tidak mungkin dalam berduka cita, dalam kematian kita bersorak-sorai. Karena sini ada perkawinan anak domba. Siapa anak domba? Ya kita sudah tahu bahwa anak domba ini siapa. Ya Yesus itu sendiri kan. Yesus sendiri dikatakan anak domba. Di mana datanya? Di sini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba. Anak domba Bang. Nah, anak domba ini menurut ini perkawinan anak domba nih Bang. Nah ini kita lihat anak domba kawin ini ya. Ini anak domba kawin ini. Kita tidak ini ya, tidak. Kemalunya kenapa nggak bisa dibesarkan? Nah, silakan Bang. Ya ini minta maaf lagi ya, banyak bahasa di Alkitab itu yang ketika dia menggunakan kata harafiah seperti kawin itu menunjukkan keintiman sama dengan kalau kita lihat dalam perjanjian lama begitu, dalam perjanjian lama di Kidung Agung ya dikatakan gereja itu adalah perempuan dari, maksudnya gereja itu ibaratnya Kata kiasan. Iya, Bi. begitu, kasihkan orang sudah bilang begitu. Kata kiasan bilang Bang Tuama. Iya, maksudnya itu kata kiasan tidak bisa kita pahami secara harafiah. Oke, kita lanjut Bang ya. Islam tidak boleh menafsir. Nah, perkawinan itu apa? Kita kata kawin ya. Kawin ini adalah melakukan hubungan kelamin Bang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu jelas kawin ini tidak bisa diartikan apa kawin. Itu adalah hubungan melakukan hubungan kelamin. Ini data nih. Valid kok, gampang kok. Nah, menurut ini kita lihat ya. Di sini dikatakan 2 Korintus 11:23, satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Ini perawan suci gimana perawan suci? Kalau bicara histori atau kehidupan Yesus, ini kan wahyu ini setelah Yesus terangkat. Nah, Yesus ini memang suka sama laki-laki, kita baca di sini ya. Di Yohanes 13:23. Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Ngapain lagi coba? Dialah murid kesayangan yang dikasihi oleh Yesus. Ngapain coba di dada Yesus? Nah, makanya di teman-teman Kristen ada mengenal ciuman kudus. Nah, ini ngapain dia berdada di dada Yesus? Selesai dongeng-dongeng kalian. Sabar. Nah, di sini Bang ya, kita lihat. Nora lagi menyesal karena dia dikalahkan sama bidadari cantik. Aduh, mulai tantrum. Jadi gini Bang, Islam tidak boleh menafsir. Terjadi di surga. Jadi ya Islam tidak boleh menafsir Bang ya. Menurut sarapan pagi Biblika nih ya, Ibu Rita Wahyu punya nih Bang ya.
ikut Yesus. Jadi di sini dikatakan mempelai perempuan untuk anak domba adalah jemaat. Betul Bang ya? Jemaatnya betul? Jadi mempelai di sini menurut sarapan pagi biblika bahwa mempelai perempuan untuk anak domba itu ialah jemaat. Efesus 5 ayat 25. Kan begitu ya? Nah, apa itu mempelai, apa jemaat itu Bang? Silakan. Mempelai Kristus. Gereja Tuhan. Jadi ada kata mempelai loh. Gampang kok. Silakan Bang. Mempelai ini apa nih Bang? Seperti saya bilang tadi Bang, itu menunjukkan keintiman, begitu kata kiasan. Seperti katanya Kanora tadi, kata kiasan. Jadi mempelai perempuan ini dalam artian kita memiliki keintiman dengan Allah sebagai mempelai laki-lakinya kita. Nah, kita lanjut Bang ya. Kita lanjut. Mempelai dalam terjemahan baru LAI, ini dalam LAI ya, kita tidak boleh menafsir ya. Kadang-kadang kata mempelai pun kata apa? Apa kata jemaat? Jemaat dalam terjemahan baru LAI dikatakan, kata jemaat dalam kosakata bahasa Indonesia, ini dalam LAI ya, merujuk khusus kepada komunitas Kristen, bukan agama lain. Sementara pemakaian kata jemaat itu digunakan pemakaian kata jemaah itu digunakan di luar komunitas Kristen. Kata jemaat ini artinya memang untuk komunitas Kristen. Komunitas Kristen ini apa? Dijelaskan kelompok atau orang sebagainya yang hidup saling berinteraksi. Jadi mempelai ini ada laki-laki, ada perempuan. Wajar saja kalau Yesus ini mempelainya nanti laki-laki dan perempuan, Bang. Seperti yang saya bilang tadi Bang, kata hiasan itu bukan berarti ketika ada kata perkawinan itu menunjukkan hubungan seksual begitu, tapi lebih menunjukkan kepada keintiman, artinya satu di dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih spesial, tapi satu, semua istimewa di dalam Kristus begitu Bang. Oke. Itu kan asumsi atau tafsir. Kita lanjut Bang ya. Ini Bang, kita lanjut Bang ya. Di Matius 25:13 memang Yesus kawin kok. Yesus yang ngomong loh ini. Iya, Matius 25:13. 25:1-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga kawin dia. Gampang kok ini. Kenapa sih dipersulit? Yesus ini menjelaskan tentang dirinya. Kemudian dia jelaskan juga tentang perumpamaan di sorga. Ini kenapa dikata menggunakan perumpamaan? Karena memang belum terjadi. Dia menggambarkan keadaan tentang di sorga. Nah di sorga dia itu kawin. Nah kita pakai datanya di mana di sini? Ya. Di sini katanya. Nah di sini katanya. Akan tetapi mereka sedang pergi untuk membelinya. Datanglah mempelai itu. Mempelai lagi bicara ini. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Yesus ke ruang perjamuan kawin. Masuk ke perjamuan kawin Bang. Lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, ngapain pintu ditutup? Ayo. Kalau kita lihat itu kan tentang, kalau Bang, minta maaf ini saya sedikit komentar ya. Kalau kita melihat satu ayat itu tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya begitu. Nah, di dalam ayat yang Abang kutip ini ya, kalau kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia itu kasih judul perikop gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa di kerajaan surga nantinya itu ada orang-orang yang akan terbuang dan ada orang-orang yang akan diterima. Bisa dipahami maksud saya, Bang? Tidak Bang, karena Abang bertolak belakang yang tertulis bahwa tidak di sana tidak diceritakan tentang bodoh dan ini yang tertolak dan tidak tertolak. Tidak ada. Malah yang bodoh maupun yang pintar itu masuk Bang. Jadi Bang, di sini tidak ada berbicara ditolak dan tidak ditolak karena ini sudah masuk kerajaan sorga. Sudah masuk ini Bang. Kenapa lagi ditolak? Nah di sana Yesus mengatakan bahwa yang bodoh maupun yang pintar itu masuk juga. Datanya di mana? Kita lihat ya, kata Yesus ini tentang orang bodoh. Datanya di sini.
Di sini Matius 25 ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Aduh, buka pintu, dia bilang. Apa kata Yesus? Kata Yesus. Jadi tidak ada alasan, oh itu yang ditolak dan tidak ditolak. Itu mana itu? Alasan saya kamu orang cari terima, omong kosong saya kalian kamu bicara. Tidak benar yang kamu bicara itu. Semua itu pada gila habis. Ini sedang membacakan ayatnya, Bang. Nah, tidak masuk akal yang kamu orang baca itu. Dia punya tujuan lain, kamu orang bicara lain. Goblok. Jadi gini, Bang ya. Tadi Anda mengatakan itu yang tertolak dan tidak tertolak. Ternyata tidak, bukan masalah tolak tidak tolak itu. Anda salah itu. Kenapa? Yesus menjawab kepada orang gadis itu. Jadi digilir, Bang, 5 ya, izin. Di sini. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ini orang yang di luar. Yang 5 sudah masuk kan begitu. Apakah yang 5 ini ditolak? Tidak, jawab Yesus di sini. Tetapi Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tetapi ayat berikutnya di ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Giliran, Bang. 5 yang masuk. Tujuannya tidak kayak begitu. Iya, Pak. Bang, kunci. Saya komentar ya. Ini ayat ini kan perumpamaan tentang akhir zaman begitu. Tentang akhir zaman ada masa di mana kalau di Muslim juga percaya ya Nabi Isa akan datang kali yang kedua. Kalau kami percaya juga Yesus yang datang dalam kali yang kedua ketika mau dunia ini akan dihabiskan begitu. Nah, di situ berbicara tentang gadis yang bodoh yang membawa obor, ya, ada yang mengisi minyak, ada yang tidak. 5 ini yang isi, lalu 5 ini dipanggil untuk masuk ke dalam kamar. Dan yang 5 yang tidak dibukakan pintu itu tidak membawa minyak begitu. Nah, di situ namanya perumpamaan ini bukan cerita begitu, hanya perumpamaan. Diumpamakan seperti itu gambaran dari akhir zaman. Begini, Bang Tuama, saya tambah sedikit ya, Bang Anak Baal. Izin Bang Anak Baal. Jadi begini, kitabnya Bang Tuama kan kalau kita bacakan, oh itu perumpamaan, oh itu kiasan, oh itu bla bla bla. Nah, yang kami bingung itu begini, Bang. Ya. Kenapa ya setiap perkataan di situ kalian mengatakan itu perumpamaan, itu hanyalah kiasan, itu bla bla. Sementara di dalam Wahyu 19 nomor 7 itu kalau kita baca perikopnya itu bukan tentang perumpamaan. Beda kalau kita buka seperti kayak di dalam Matius, perumpamaan tentang kebun anggur, penggarap anggur, perumpamaan tentang 2 orang anak baik, perumpamaan tentang pohon ara, perumpamaan tentang ini. Perikopnya menuliskan, tapi contoh kayak Wahyu 19 nomor 7 nggak ada. Perikopnya nggak menuliskan perumpamaan. Di ini nanti kami bacakan contoh kayak Yeskiel, tidak dikatakan itu adalah perumpamaan atau kiasan. Nah, orang-orang, maksudnya saudara-saudara Kristen ini mengatakan itu adalah perumpamaan kiasan. Ini referensinya dari mana, Bang? Kalian mengetahui kata-kata itu adalah kiasan, perumpamaan itu dari mana? Contoh kayak Al-Quran. Al-Quran itu kan, di situ kan ada yang namanya kitab-kitab tafsir. Jadi orang tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran. Harus punya ilmu, disiplin ilmu, setidaknya 15 di situ. Nah, kalau untuk membaca Bible yang sudah berbahasa Indonesia, kita mau menafsirkan lagi. Satu, apakah di situ ada kitab tafsiran? Kedua, adakah disiplin ilmu untuk menafsirkan Bible kalian? Itu maksudnya, Bang. Bahasa Indonesia kita mau tafsirkan itu bagaimana? Terus kalian mengatakan itu adalah perumpamaan. Coba Wahyu 19 nomor 7. Di mana perikopnya di situ dikatakan adalah perumpamaan? Tunjukkan dulu. Manora, izin dulu Manora. Sebentar dulu, Bang. Saya kan belum selesai. Nah, tadi juga Satu-satu lah. Dari tadi saya diam loh. tadi si tamu belum selesai dipotong Mama Nora. Boleh dong kita ngomong? Saya kan belum selesai, Bang. Iya, udah. Tadi juga Loh, kok dipotong. jadi kau yang mengatur di room ini? Ya ngatur lah, masa kamu ngatur? Enak kali kau, turunlah kau kalau kayak gitu kau. Kok pula mau mengatur?
dulu, Bang Tuama dari tadi kan juga udah apa. Saya hargai beliau. Makanya saya bilang, Bang Tuama, adakah kitab tafsir atau disiplin ilmu atau referensi lain yang memang mengatakan bahwa itu adalah kiasan, itu adalah perumpamaan, itu adalah bla bla bla. Begitu, Bang. Jangan abang menafsirkan, abang mengatakan, oh itu adalah kiasan, oh itu adalah ini. Karena kalau kata-kata yang seperti itu, pasti Anda akan mengatakan itu perumpamaan, itu adalah kiasan. Sementara Kristus tidak mengatakan itu perumpamaan. Perumpamaan, perkawinan, anak domba, dan pengantinnya. Nggak ada, Bang. Gitu loh, Bang. Silakan, ini nggak bisa nih. Saya bingung kok Malia ini bisa membesarkan narasumber. Kalau kayak yang Matius tadi ya, yang tentang gadis itu lalu dibilang ada digilir begitu. Nah itu tentang khotbahnya Yesus ada di Alkitab, itu ada. Kalau teman-teman Kristen punya Alkitab itu ada. Dibesarkan Akang. Ya kita bisa apa? Bagaimana bisa besarkannya ini kah? Host atau saya yang membesarkan? Nah ini ada di sini ya. Pasal 24 sampai 25 itu khotbah tentang akhir zaman. Nah ini khotbahnya Yesus, bukan ceritanya Yesus, bukan kisah begitu, tapi khotbahnya Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Bisa dilihat kayak ini tulisannya, pasal 24 sampai 25 khotbah Yesus tentang akhir zaman, khotbah tentang akhir zaman begitu. Lalu yang ditanyakan itu Wahyu 19 nomor 7, di mana di situ dikatakan perumpamaan atau kiasan. Malaikat mungkar nangkir. Malaikat malaikat Israel dulu kan, baru mungkar nangkir. Bang Tuama, silakan Bang Tuama. Yang kayak tadi aja lah, Kang. Gak bisa nih membesar-besarkan, yang kayak tadi aja lah. Enak. Iya, Kang Nilala. Bang Tuama. Di kotak yang biasa saja lah, Akang. Gak usah kayak gini, nggak bisa membesarkan narasumber. Untuk Bang Tuama sama saya di jeda. Iya, terjeda itu. Lagi buka data mungkin. Tapi dia ada Bible-nya tadi. Ya, kadang-kadang Oten nggak tahu kalau terjeda seperti itu, nggak kedengar suaranya, nggak paham dia. Iya. Di komal biasa, kotak biasa saja, Akang. Gak usah digituin. Jadi kalau kita menunjukkan data, masih terbaca kalau kotak biasa. Nah, udah. Masih terbaca kalau kayak begini. Ronald. Ya, dengar. Ya, Bang Zuma masih monitor, Bang Zuma. Enggak. Ya, Ronald Kristen ya, Ronald ya. Ya. Ya, silakan ditanggapi, Dek. Apa tanggapi? Enggak nyimak dari tadi. Tentang apa itu? Aduh, kalau diulang lagi. Anak baik, Bang Anak Baik, silakan. Iya, Islam kan pertama tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat, kan gitu. Kita hanya membacakan saja bahwa memang ada perkawinan di sorga. Nah, ada mempelainya. Gitu. Itu Yesus menggambarkan tentang keadaan di sorga. Ini bukan tentang di akhir zaman. Salah. Itu dikatakan tentang kerajaan sorga. Nanti itu diumpamakan seperti itu. Itu Yesus berbicara tentang yang akan datang. Makanya menggunakan narasi di sana adalah tentang kerajaan sorga. Jangan rubah makna dari Yesus. Kenapa? Wajar saja kalau Yesus ini nanti mengawini kalian baik laki-laki maupun perempuan, karena Paulus sudah mengatakan demikian. Karena selama di dunia pun kita tahu usia 13 sampai 30 tahun Yesus ini tidak dicatat. Ternyata kalau kita baca kenapa tidak dicatat?
Karena di Lukas 81 nomor 3 di sini dikatakan apa? Oh, Yesus katanya tidak minta dilayani, tetapi Yesus melayani. Tetapi di sini perikopnya apa? Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dilayani Yesus. Valid kok datanya. Gampang kok, lihat ya. Lukas 8 nomor 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Siapa bilang Yesus tidak minta dilayani? Dilayani nih. Perempuan, apakah perempuan itu 1, 2, 3? Kita baca di ayat di 3-nya. Yohana istri Huza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Banyak perempuan yang melayani Yesus. Wajar saja kalau kau katakan Yesus ini tidak kawin. Oh, karena memang dia suka sama perempuan banyak. Dan nanti kawinnya di kerajaan surga. Dia bilang begitu, gampang kok menurut Paulus. Nanti siapa yang dikawin itu jemaatnya. Jemaat ini siapa? Ya Anda bilang kedekatan intim. Ya kalau namanya kawin ya deket dong, intim dong. Masa jauh-jauhan. Nah, jemaatnya siapa? Di sana dikatakan laki-laki dan perempuan. Anak-anak kecil, bocil, semua dikawin. Karena kata LAI bahwa jemaat ini adalah komunitas Kristen. Komunitas Kristen ini adalah kelompok atau golongan memang khusus untuk Kristen. Gampang. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi di sana memang ada perkawinan anak domba. Bukan menurut saya, itu menurut Yesus. Jadi Yesus ini nanti ada perkawinan anak domba. Makanya kalian ini sebagai laki-laki oleh Paulus ini akan dijadikan perawan suci. Di mana datanya tadi itu saya bilang di 2 Korintus dikatakan bahwa apa? Di sini dikatakan bahwa satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Data valid. Makanya kalian nanti kalau mati atau meninggal usahakan bawa jelantah, oli bekas. Ini bagus. Kalau kalian laki-laki. Nah, makanya di gereja kenapa dilakukan perkawinan sesama jenis? Ini adalah menurut saya adalah uji coba sebelum dinikahi oleh Tuhan kalian. Lanjut. Orang pikiranmu selangkangan. Jelantah, oli. Enggak gitu, Bang Anak Baik. Hembodi aja lah, nggak apa-apa. Minyak zaitun. Karena si wangi. Ada selangkangan, aja di sorga selangkangan. Enggak, Ronald. Kamu jangan ngomong selangkangan. Yang dibaca itu di dalam Bible kamu loh. Enggak, narasi pikiran itu bukan enggak. Sekarang begini, yang dibaca itu kan di dalam Bible kamu. Tanggapilah. Jangan kamu bilang selangkangan. Bahkan di dalam kamu nggak baca Bible kamu ya? Mbak Norak, aku tanggapi. Ya, Bang Toto silakan tanggapi. Kau Ronald, tunggu Bang Toto. Kau Ronald, kalau nggak bisa kau tanggapi, turun aja. Kami di sini butuh orang yang menanggapi pakai data. Selangkangan tuh di Bible kamu dari mulai perjanjian lama sama perjanjian baru yang diajar tentang selangkangan kok. Kawin melulu. Enggak, begini Ronald, apa bedanya kau dengan binatang? Kalau tahu juga kalian dikatakan adalah tukang kawin. Gitu, kami pernikahan. Nggak ada perkawinan. Perkawinan anak domba, ya kawin lah semua. Binatang juga kawinnya. Silakan Bang Toto. Lucu, selangkangan Bible kamu tentang selangkangan kok. Ya, jadi kalau kata melayani diartikan sebagai ngesek lah, ini Bang, tidak ada yang dari tadi mengatakan ngesek, Bang. Kan kalian mengatakan Yesus datang bukan untuk melayani tetapi dilayani. Nah, ditunjukkan Bang Anak Baik. Ternyata Yesus dilayani sama banyak perempuan. Enggak, kami bilang ngesek, Bang. Ya, dia bicara tentang istri kan? Apa hubungannya gitu loh? Lucu abang ini, bantah saja. Perempuan dari tadi nggak ada narasi melayani Yesus, sementara kalian mengatakan Yesus datang bukan untuk dilayani. Kawin, saya ngomong dulu. Baru kau bantah nanti Wahyu 19 nomor 7. Tunjukkan data kalau itu adalah bukan perkawinan seks. Nggak usah wahyu dulu, saya ngebantai dulu si anak baik bodoh ini. Kan gitu. Kamu bantahnya pakai data. Kau bilang Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Buktinya Yesus dilayani. Data yang sama yang dia pakai itu. Saya minta dia buka. Oke, dilayani di situ dalam artinya apa harfiahnya? Baca jangan dulu ya. Kang, ya Allah. Anak dilayani baik. itu apa? Apa maksudnya di melayani?
Melayani dia hubungkan. Jadi teman-teman, Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan preming atau hujatnya. Yang perlu Anda sendiri yang harus menjelaskan. Nah, terbukti kalau kalian mengatakan, oh Yesus tidak minta dilayani, Yesus tidak melayani. Ternyata ada data Yesus dilayani oleh banyak perempuan. Banyak perempuan. Malah diurapi oleh perempuan sundal. Data. Itu data loh. Sabar dulu. Aku mau tanya, itu ada perintah nggak Yesus memerintah perempuan untuk melayani dia? Ada nggak? Ataukah itu inisiatif dari para perempuan itu sendiri yang melayani Yesus? Makanya kau tunjukkan datanya, Bang. Ya, kamu kembali datanya ke situ ya. Perempuan yang melayani Yesus itu adalah inisiatif dari mereka sendiri. Coba tunjukkan. Nggak usah ngotot. Nah, kamu yang tunjukkan. Itulah tugas kamu membantah. Iya, makanya kamu diam. Mana itu adalah inisiatif dari perempuan-perempuan itu? Ya, aku tanya ngapain kau tanya? Ya, aku tanya balik pernyataan ini dia. Bang, anak baik. Bang Toto. Bang anak baik. Tadi tunjukkan data bahwa Yesus dilayani oleh banyak perempuan. Nah, tunjukkan sama kami dilayani itu persepsinya bagaimana? Baik, anak congor. Ya gitu. Loh, kok ke situ? Bukan, kok kenapa marah? Yesus kan memang normal. Gimana sih? Apa itu bukan kayak Muhammad yang? Iya, tapi kalau gini Bang ya, Kak. Tadi Yesus dilahirkan ibunya normal nggak? Nggak usah lari-lari kamu Nora. Sebenarnya kan jelas itu tuh. Aja kok normal apa enggak? Lari kamu Nora. Normal apa enggak? Ya kamu normal enggak Nora sama saya? Kamu normal enggak? Saya normal. Saya punya anak. Nah, pertanyaan saya, Yesus dilahirkan oleh ibunya, itu normal apa enggak? Lari-lari dulu, kita layani. Saya mau bertanya, kenapa kalau ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus, kenapa kamu yang marah? Seolah-olah Yesus tidak terpegang oleh perempuan, sementara yang melahirkan Yesus adalah perempuan. Gimana sih? Lukas 8:1. Pertanyaan saya, Bang Toto, ini jawab aja deh. Nora, kamu normal nggak? Normal. Nabi Muhammad normal nggak? Normal. Sehingga Anda baginda Rasulullah punya istri dan anak. Pertanyaan saya, Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu normal apa enggak? Muhammad macet. Gampang kok. Nora, kau kan tadi tanya, Nora kamu normal. Alhamdulillah saya normal, makanya saya punya anak. Nah, pertanyaan yang kedua, kan dengar dulu, Nabi Muhammad normal nggak? Normal, sehingga beliau punya istri dan punya anak. Pertanyaan saya sama kamu nih simpel, Toto, Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria normal apa enggak? Kamu bilang kamu normal, aku belum lihat. Kurang ajar orangnya. Ibu saya juga ada di sini. Ibu saya melahirkan saya. Fir, kau sopan-sopan kau ngomong, Fir. Kau yang sopan kau ngomong, Fir. Kau yang sopan kau ngomong. Ini ranah diskusi. Kau merendahkan Bunda Nora. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Orang saya tanya Yesus normal apa enggak, kenapa dia tidak mau jawab? Gitu aja kok. Nabi Muhammad normal loh. Baginda Rasulullah normal, ganteng, sehingga banyak perempuan yang mau. Wajarlah orang ganteng dikerubutin. Kau mungkin jelek. Nah, pertanyaannya, mereka menghujat Yesus tidak normal. Enggak, jangan menghujat. Yesus ganteng, barangnya bagus. Silakan Bang Tua. Maaf Bang Tua. Bang Tua ini masih apalah, masih santun lah. Silakan. Pertanyaannya tadi itu sebenarnya simpel. Nah, kiasan-kiasan itu dari mana? Abang mengetahui itu adalah kiasan, perumpamaan. Ada nggak referensinya? Ada nggak kitab tafsirnya? Begitu Bang. Silakan Bang. Tanggapi Bang anak baik. Iya, ya apapun kata mereka kita harus hormati ya. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa itu ada kiasan, berarti surganya mereka juga kiasan. Halu, gampang aja kok dia bilang. Oh berarti ini Yesus bercerita tentang halu, bahwa di surganya timbang tidak ada apa-apa. Nah tetapi tadi berkatakan bahwa Yesus memang itu dilayani oleh perempuan. Nah apakah itu inisiatif Yesus? Tentunya kita melihat di data berikutnya, kita lihat di Lukas 7 ayat 3. Dan ketika Tuhan melihat janda, ia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, jangan menangis sayang. Nah,
jelas berarti memang Yesus juga memang senang dilayani. Kalau tidak ada penolakan berarti dia menerima. Gampang kok dia bilang. Yesus tidak menolak dilayani oleh perempuan-perempuan. Tadi dikatakan banyak perempuan-perempuan. Bahkan ketika Yesus diurapi pun diurapi oleh pesundal, dia mau aja kok. Berarti dia memang suka sama perempuan. Makanya kenapa Yesus ini dikebiri. Nah, kenapa Yesus dikebiri? Karena dia menghindari keinginan seksualitas kepada perempuan, karena dia memang di usia 13 sampai 30 tahun. Ini kan tidak diceritakan Yesus ini kondisinya seperti apa. Nah, seperti itu. Makanya Yesus ini dikebiri sehingga dia terhindar dari pernikahan. Nah, begitu Bang, gampang kok, datanya ada kok. Yesus dikebiri. Nah, di sini kan jelas. Kenapa cerita Yesus pada usia 13 tahun sampai dengan 30 tahun tidak tercatat dalam Bible? Indikasinya Yesus memang suka main perempuan, Bang. Pertama, tadi banyak perempuan yang melayani Yesus. Keduanya apa? Yesus diurapi oleh pesundal, oleh perempuan. Nggak ada ceritanya diurapi oleh perempuan, Bang. Hanya Yesus loh. Makanya teman-teman Kristen jangan sekali-kali menghujat kepada perempuan. Barangnya bagus, begitu kok. Silakan. Apa yang perlu saya tanggapi nih, Bang? Bang, saya bisa tanggapi nggak? Ya, lanjut, Bang. Silakan. Tanggapi tentang yang anak baik tadi, tentang Lukas ayat 8. Bang, kalau mau baca Injil itu harus sampai selesai, Bang. Jangan sepotong-sepotong saja. Karena itu ada penjelasannya bahwa ada keterkaitan begitu. Perempuan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Arti melayani itu bukan melayani dalam hal melayani tubuh. Bacanya sampai habis ya, Bang. Yang dibicarakan tadi perasaan begini loh. Pada saat orang Kristen itu mengatakan orang Kristen itu dilayani Tuhan, kan seperti itu bahasa dilayani ini loh. Melayani dan dilayani. Yang dibahas melayani. itu. Tapi tadi kan anak baik mengatakan bahwa melayani dalam bentuk tubuh, selangkangan. Nggak ada. Bilang selangkangan nggak ada. Nggak ada gimana, Bang? Tadi saya dari awal tadi mengikuti. Nggak ada. Aku nggak ngomong gitu kok. Nggak ada. Dilayani. Tapi gini, Bang, ya. Gitu loh. Tapi tadi bicara tubuh, saya tidak bicara tubuh tadi ya. Tapi Anda tadi membawa tubuh. Nah, coba lihat Markus 14:39. Yesus diurapi. Jalan dulu, Bang. Enggak, ini bicara tubuh dulu. Anda tadi membawa tubuh. Tadi saya sebenarnya tidak membawa tubuh. Di sini ternyata Yesus diurapi, tubuhku telah diminyakinya. Tubuhnya Yesus diminyaki perempuan. Gampang kok. Ada kok datanya. Ternyata bukan hanya melayani sesuatu aja. Ternyata di sini tubuhnya Yesus diminyaki oleh perempuan. Coba. Perempuan pesundal loh ini. Nah, kalau perempuan pesundal, Bang, maaf ya. Perempuan pesundal itu tentu orientasinya kepada apa? Kepada selangkangan lah. Apalagi dia bilang, oh ini Tuhan punya, barangnya bagus atau tidak. Bisa jadi seperti itu, Bang. Ini lihat. Yesus yang ngomong loh. Yesus yang ngomong, tubuhku telah diminyakinya. Bang, siapa yang meminyakinya? Perempuan loh ini. Sampai selesai, Bang. Jangan setengah-setengah. Sehingga pemahaman orang itu sampai selesai juga. Saya baca sampai 3-9 loh. Saya tidak comot-comot ayat. Perikopnya saya. Ada yang Lukas 8 itu, Bang. Karena persepsi orang pasti berbeda-beda. Kalau diterangkan setengah-setengah. Sampai selesai. Anda mengatakan dilayani itu bukan secara tubuh katanya. Oke. Tetapi Markus 14 ayat 3-9 dikatakan tubuhku telah diminyakinya. Nah, perempuan yang melayani Yesus, tubuhnya juga Yesus dilayani kok. Ini jelas. Yesus yang ngomong ya. Tubuhku telah diminyakinya. Data valid kok. Apa yang mau dibantah? Baru perempuan ini siapa? Pesundil. Bayangin aja kalau pesundal, Bang ya. Kita dielus-elus sama istri itu pakai minyak, berdiri, Bang. Apalagi pesundal ini kan, wah, pengalaman, Bang.
Pengalaman dia. Apalagi barangnya nih Yesus katanya Tuhan, kalian bilang oh barangnya Tuhan bagus nggak katanya, dia cabang 3 atau cabang 1 atau cabang 4, kita nggak tahu bang. Islam kan tidak boleh menafsir bang. Nah ini data bang ya, jadi ada mengatakan bukan tubuhnya, ternyata di sini Yesus mengatakan tubuhku telah diminyakinya. Keren bang, Yesus, jangan menghujat Yesus bang. Yesus 100% manusia, dia sehat, bercabang ya betul. Oke, terima kasih teman-teman. Kemana? Berhubung sudah ada yang mau kerja di belakang saya, udah banyak orang, anak-anak. Saya izin Bu Danora, yang Kristen, teman saudara-saudara kita yang Kristen Bu, saya minta maaf kalau ada salah kata, saya hanya membacakan aja ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kita salam NKRI ya. Dari saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Pak, ini jam 8 dinas. Yang baru datang Mahe Choi. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Silakan Matei. Muslim bang. Oh muslim. Aja bang. Saya siap. mau denger ya. Turun aja saya. Di mute ada dulu bang. Mungkin noise ya kan. Ya. Gimana bang Tuana. Ya, apa yang saya mau tanggapi begitu? Pertama, silakan, tadi mungkin belum sempat menanggapi tentang Lukas 8 ya kan. Pertama kalau kayak yang dibilang tadi kan, maksudnya dibilang sama bang orang baik tadi, kita muslim tidak boleh menafsir. Nah, tapi ayat itu mungkin berlaku buat ketika kalian baca kitab sucinya kalian begitu. Tapi kalau kalian mau baca kitab sucinya kami ya jangan bawa perspektif itu, jangan bawa dasar itu. Ya tadi Bang anak baik itu kan mengadakan indikasi. Ya. Nah indikasi itu berarti ada perspektif dari sudut pandang tertentu Bang. Indikasi itu sebuah pernyataan bahwasanya dari sudut pandang tertentu bisa jadi seperti ini. Melihat indikasi-indikasi yang dinyatakan di dalam dalil tersebut. Itu loh Bang. Ya, kata bisa jadi itu kan tanpa dasar juga begitu. Dasarnya kan sudah apa? didasari dengan indikasi Bang. Bila ada seperti gini ya Bang, Yesus itu sekumpulan Yesus itu di sekelilingnya itu ada seorang perempuan dan meminyaki Yesus tersebut, ya kan? Nah, secara otomatis dari sudut pandang tertentu orang akan bisa melihat ada indikasi kedekatan Yesus dengan perempuan-perempuan, sedangkan perempuan itu siapa? Ada indikasi lain. Nah, indikasi inilah yang dimaksudkan di situ gitu loh, Bang. Nah, bila Anda mau menyangkal, pernyataan anak baik, silakan. Apakah ada tertulis bahwasanya ya, perempuan tersebut bukan pesandal atau memang itu orang baik-baik? Nah, silakan tunjukkan datanya. Kalau itu bukan pesandal kan gitu, Bang. Kalau untuk itu saya akui itu memang perempuan sandal dalam Alkitab. Nah, kenapa Yesus dekat dengan orang-orang begitu? Ada kalimatnya Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Makanya dalam kehidupan pelayanannya Yesus ini, dia dekat dengan orang berdosa. Dia dekat dengan orang berdosa, dia dekat dengan pemungut cukai. Dengan orang berdosa. Iya. Memang dia nah sekarang secara akal Bang, secara akal. Bila seseorang itu berdekatan dengan perempuan-perempuan pesandal, wajar nggak ada indikasi-indikasi orang itu melihat bahwasannya Yesus itu, ya kan, ada indikasi main perempuan? Bisa nggak orang berpikiran seperti itu? Salahkah orang berpikiran seperti itu, Bang? Ya kalau kalian pandang itu Yesus yang lain begitu. Kalau kami pandang dia datang memang untuk itu, untuk merangkul orang-orang berdosa begitu. Ya itu tentang pembelaan iman Anda. Tentang pembelaan iman Anda kami pun nggak menyalahkan. Itu kan pembelaan iman Anda kalau itu pun didasari dari dalil tersebut. Tapi bila secara logika seorang laki-laki berkumpul dengan para pesandal dan orang itu melihat ada indikasi kedekatan seorang tersebut dengan wanita pesandal yang bisa kita katakan ini bisa jadi seperti ini, bermain perempuan. Apakah itu salah?
Saya potong ya bang. Itu konteks cerita itu. Yesus itu dengan murid-muridnya lagi lakukan perjamuan malam begitu. Lagi makan-makan. Lalu perempuan sundal ini datang. Bukan Yesus yang perempuan sundal. Mohon yang baru datang kita sapa dulu. Kalau noise mungkin Om siapa nih? Om Lam. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Adam. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya orang Islam. Oh. Coba Bang Tuana dibaca dalilnya kembali. Kalau kita melihat Lukas 8 dari dalil pertama itu kan sudah ada, kalau Anda percaya dengan perikopnya, perempuan-perempuan yang melayani Yesus kan gitu ya. Itu. Jadi saya pengen tahu nih, melayani di sini maksudnya apa? Lukas 8. Lukas 8. Dan tadi Anda sudah mengiyakan bahwasanya wanita-wanita yang melayani Yesus itu adalah wanita-wanita pesandal pemungut cukai. Saya tidak bicara wanita-wanita, saya bicara wanita. Kalau sudah wanita itu sudah banyak sekali. Perempuan yang melayani. Ini Anda Bang, apa ini di Lukas 8 pasal 3 itu perempuan-perempuan ini melayani rombongan Bang. Lukas 8 pasal yang ketiga. Perikopnya mengatakan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Bersyukur. Selamat pagi Noise. Coba. Dan Anda mengiyakan kalau perempuan-perempuan tersebut adalah wanita pesundal. Nah, pada saat Yesus dilayani oleh wanita pesandal. Potong bang. Itu beda konteks. Kita cerita itu yang perempuan sundal yang Minyaki itu lagi. Kita lagi bahas itu tadi. Makanya saya bisa iyakan kalau itu perempuan sundal. Tapi kalau kita kembali ke Lukas 8 ya itu sudah beda konteks. Lukas 8 berapa Bang yang Anda bahas? Ini kelas Lukas 8 juga Bang. Mau kita baca kah? Mau dibaca bersama maksudnya saya bacakan kak ayatnya. Ya, Anda kan membahas Lukas 8 dari tadi. Saya bawa Lukas 8, Anda enggak. Beda bang. Nggak ada orang baik tadi ini. Kalau ada orang baik dia tahu ini. Beda. Beda konteks. Beda cerita itu bang. Bang, yang Anda bawa Lukas 8 kan dari tadi kan? Tidak. Nah, coba teman-teman dari tadi pagi yang dibahas Lukas berapa? Yang dari pagi kan yang dibahas Lukas 8. Oh berarti sudah penjelasannya orang baik tadi sudah kesana kemari. Kalau itu yang dibahas ya tidak bukan. Anda sendiri mengatakan Lukas 8 dari tadi pagi. Kita layani pakai Lukas 8. Anda mengatakan tidak membahas Lukas 8. Bagaimana Bang? Karena di dalam Lukas 8 pasal 3 itu jelas perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan. Dengar dulu Bang. Ini tadi itu orang baik tadi ya, nama akunnya orang baik. Itu dia menunjukkan bahwa Yesus ini punya ketertarikan dengan perempuan begitu. Lalu dia kumpulkan data. Nah, tapi yang saya komentari tadi bukan tentang Lukas 8 ini. Dia dapat data dari lain. Memang ada kisahnya juga, tapi bukan Lukas 8. Makanya saya kisah yang itu tadi saya bilang itu memang perempuan sundal. Begitu. Kalau kembali lagi ke Lukas 8 sudah beda. Lah terus gimana ceritanya Anda nggak tahu letaknya dalil tapi menanggapi anak baik? Halo. Iya kan? Gimana ceritanya? Terus yang Anda tanggapi Lukas 8 berapa? Ya, saya sudah tidak tahu tadi itu yang di mana ditunjukkan orang baik. Nah ini yang kacaunya, Anda tidak tahu Lukas 8 berapa tapi menanggapi mau menyangkal. Ya repot ya, ini. Artinya orang kalau Mama Ijum. Tapi intinya begini Bang. Intinya yang saya mau sampaikan saat naik ini kan. Kita punya pandangan itu sudah beda. Provos Rianto Noise. Ya siap.
Selamat pagi. Pagi juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice bang, sebentar bang. Gini loh bang, maksud saya dari pagi kan kita Bang Ana Baik itu kan membahas tentang Lukas. Terus Anda menanggapi Lukas tersebut. Sekarang saya tanya, yang Anda tanggapi itu Lukas berapa? Ternyata Anda tidak tahu Lukas berapanya. Bagaimana ceritanya Anda menanggapi dalil yang Anda tidak ketahui gitu loh bang? Maksud saya. Itu tadi orang baik itu tidak hanya bahas Lukas bang. Saya bukan mau menyangkal. Banyak sekali dia comot ayat. Ya, bukan bagaimana ceritanya Anda mau menanggapi yang Anda tidak ketahui letaknya di mana saja gitu loh bang? Maksud saya bang. Saya tahu ceritanya bang. Ya kalau tahu ceritanya sekarang itu di mana dalilnya yang dibahas tadi maksudnya? Bang, saya tahu ceritanya, cuman saya tidak tahu terdapat di mana di Alkitab itu terdapat di mana. Saya tahu ceritanya karena sering sekali saya dengar cerita itu, makanya saya tanggapi. Saya bukan baru dengar sekarang, saya sudah dengar dari berapa kali begitu. Semenjak saya Kristen. Kalau kau nggak tahu, nggak perlu ditanggapi karena Anda nggak tahu letaknya juga. Coba Anda ceritakan, nanti tak tunjukkan di mana. Maksudnya cerita yang mana ini? Itu kan yang dibahas tadi kok, dari tadi Anda membahas kok. Banyak yang kita bahas, nggak jelas apa yang kita bahas di sini bang, serius. Nggak jelas arahnya kemana begitu. Banyak sekali. Enggak, maksudnya gini loh bang, Anda tadi kan menanggapi itu. Dari tentang kerajaan surga kita bahas, tidak selesai, kita pindah lagi. Tentang Yesus yang dilayani tidak selesai, kita pindah lagi ke perempuan sundal, tidak jelas. Apa Anda jadi tidak tahu nih, tidak tahu letaknya di mana? Tidak lupa saya. Ya sudah, kita bahas yang lain aja. Anda menanggapi hal yang tidak diketahui letaknya dalilnya, masalahnya. Ya itu juga bang. Sebentar, saya sapa dulu. Bang Tumar sudah turun. Bang Andi, selamat pagi. Selamat pagi bang. Assalamualaikum semuanya yang di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin, aku boleh nggak bertanya nih Bang Erwin? Silakan. Mumpung ada yang bisa mau jawab ini. Iya, cuma bertanya aja ini. Kebetulan aku sama Bang Suma itu sama-sama dari Sulawesi bang. Ya siap. Ya, cuma pengen bertanya begini Bang Erwin. Kan ini aku kan lama di Toraja. Kebetulan itu saya punya bos bapak itu kan orang Muslim. Dan ini anak-anaknya ini Kristen semua, Nasrani. Tapi kan itu bapaknya meninggal. Kemudian itu anak-anaknya nggak mau angkat. Bilang mau dikasih mandi itu mayat kan nggak mau angkat. Bilang tidak bisa katanya diangkat kalau orang Nasrani. Iya, mereka nggak mau angkat itu bapaknya, nggak mau. Terpaksa aku yang angkat, yang orang-orang Muslim begitu. Bukan nggak mau itu bang, nggak boleh, nggak bisa kalau sudah dimandikan. Iya, maksudnya baru mau dimandikan bang, Iya. Nggak apa-apa itu bang. Kalau seorang Muslim meninggal, memang Muslim itu memiliki kewajiban untuk merawat jenazah bang. Iya. Itu punya kewajiban itu dulu. Tapi ini loh Bang Erwin, tapi ini loh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri loh. Di dalam satu konteks hubungan keluarga iya Bang, tetapi kalau berbeda akidah karena syariatnya berbeda Bang. Aturan-aturan dalam menangani jenazah beda. Umat Islam itu jenazah dalam